Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziba Khalif dengan NPM 1007071231112 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi kebencanaan kaitannya dengan proses geologi. Yang pertama adalah pengertian bencana geologi. Yang kedua adalah faktor geologi yang menyebabkan bencana geologi. Yang ketiga, jenis bencana alam yang disebabkan faktor geologi. Dan yang terakhir, bencana non-alam. Yang pertama, pengertian bencana geologi. Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana alam yang cukup tinggi. Hal ini karena letak Indonesia yang berada di antara 3 lempeng dunia sehingga ancaman bencana sangat sering terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Salah satunya adalah faktor geologi. Bencana geologi adalah semua peristiwa atau kejadian di alam yang berkaitan dengan siklus-siklus yang terjadi di bumi ataupun segala sesuatu yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Faktor yang menyebabkan bencana geologi. Faktor yang menyebabkan bencana geologi meliputi struktur dan tekstur dari tanah atau batuan, jenis tanah dan batuan, pola pengaliran sungai, topografi suatu daerah, struktur geologi, lipatan dan patahan, tektonik maupun gunung api. Beberapa faktor geologi tersebut sering menjadi pemicu terjadinya bencana alam. Bencana alam bisa terjadi dengan kekuatan rendah, sedang, dan besar. Faktor-faktor geologi tersebut selain menyebabkan adanya potensi bencana, pada kenyataannya faktor-faktor geologi tersebut memberi arti penting dalam kehidupan dan siklus kehidupan di bumi ini. Adapun jenis bencana alam yang disebabkan faktor geologi. Yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Energi ini disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang saling bertabrakan, bergerak menjauh, ataupun bergeser. Apa aja sih yang menyebabkan terjadinya gempa bumi ini? Yang pertama adalah aktivitas vulkanik. Gempa bumi juga bisa disebabkan oleh aktivitas vulkanik. Ketika magma naik ke permukaan melalui kerak bumi, ia bisa menyebabkan getaran yang kita kenal sebagai gempa bumi. Gempa bumi jenis ini biasanya terjadi di dekat gunung berapi dan bisa menjadi tanda bahwa akan terjadinya letusan. Yang kedua adalah hantaman meteor. Walaupun hantaman meteor ini jarang terjadi, hantaman meteor ke bumi juga bisa menyebabkan gempa bumi. Energi dari hantaman meteor ini bisa menciptakan gelombang seismik yang sangat kuat. Yang ketiga, pergerakan lempeng tektonik. Mayoritas gempa bumi terjadi karena lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini bergerak saling mendekat, menjauh, ataupun bergeser. Energi yang terakumulasi dari pergerakan ini bisa menciptakan tekanan yang sangat besar. Yang kedua adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa alam yang terjadi ketika tanah, batuan, atau campuran keduanya bergerak menurun atau meluncur dari lereng karena kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng terganggu. Faktor-faktor seperti air, kemiringan lereng, struktur tanah yang lemah. Apa aja yang menyebabkan terjadinya tanah longsor? Tanah longsor ini bisa disebabkan karena terjadinya erosi yang disebabkan oleh aliran air, hujan, sungai, atau gelombang laut dapat mengikis bagian bawah lereng dan memicu tanah longsor. Dan lereng yang terbuat dari batuan atau tanah yang lemah juga dapat menjadi tidak stabil dan rawan longsor.
Kemudian aktivitas manusia seperti pertanian, konstruksi, dan penambangan pohon dapat meningkatkan risiko tanah longsor. Dan gempa bumi bisa menciptakan getaran dan tekanan pada partikel-partikel dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah yang bisa memicu tanah longsor. Dan terakhir, gunung berapi bisa menciptakan lapisan debu yang ringan, hujan lebat, dan aliran debu-debu. Tanah longsor yang disebabkan oleh gunung berapi juga bisa mengandung abu vulkanik panas dan lahar dari letusan. Yang ketiga adalah gunung meletus. Letusan gunung berapi terjadi ketika magma dari dalam bumi mencapai permukaan melalui suatu celah atau lubang yang disebut kawah. Letusan ini dapat melepaskan gas, abu, batu, dan lava. Apa yang menyebabkan terjadinya gunung meletus itu? Yang pertama adalah aktivitas magma. Penyebab utama gunung meletus adalah aktivitas magma. Magma adalah batuan cair yang ada di dalam lapisan bumi dengan suhu sangat tinggi, lebih dari 1000 derajat Celcius. Ketika tekanan di dalam dapur magma sudah tidak kuat menahan tekanan, maka magma akan mencari jalan keluar ke permukaan bumi hingga menjadi penyebab gunung meletus. Yang kedua adalah gempa vulkanik dan tektonik. Faktor penyebab terjadinya gunung meletus adalah gempa vulkanik, tektonik, deformasi badan gunung, suhu kawah meningkat, lempeng bumi berdesakan, dan ada tekanan tinggi. Yang ketiga adalah lempeng bumi. Gunung terbentuk karena lempeng bumi bergerak dan saling menabrak satu sama lain. Ketika lempeng tektonik bergerak kemudian saling mendekat atau menjauh, batuan meleleh menjadi magma. Yang keempat, pertemuan magma dan air. Letusan gunung berapi juga bisa terjadi ketika magma bertemu dengan air yang berada di bawah permukaan bumi. Pertemuan kedua material itu akan menghasilkan uap. Jika uap terperangkap, bisa membuat tekanan di dalam menjadi tinggi. Tekanan tinggi akan membuat ledakan yang dahsyat. Yang keempat adalah banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba dan cepat. Biasanya disebabkan oleh hujan lebat, pencairan salju, atau runtuhnya bendungan alami. Yang menyebabkan banjir bandang adalah curah hujan yang tinggi. Hujan lebat yang meningkatkan volume air di daratan dapat menyebabkan banjir bandang. Yang kedua, kurangnya resapan air. Jika area resapan air tidak cukup luas, maka air hujan akan mengalir ke sungai dan meningkatkan volume air. Yang ketiga, saluran sungai sempit. Saluran sungai yang tidak cukup luas untuk menampung air dapat menyebabkan banjir meluap. Yang keempat, pembuangan sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, dapat menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir. Yang kelima adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang laut besar yang disebabkan oleh pergerakan mendadak di dasar laut. Pergerakan ini biasanya disebabkan oleh gempa bumi di bawah laut, tetapi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi dan longsor bawah laut. Yang menjadi penyebab terjadinya tsunami, yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah penyebab utama tsunami. Gempa bumi yang bisa menyebabkan tsunami biasanya memiliki magnitudo lebih dari 6 skala Richter. Pusat gempa berada di laut dan kurang dari 30 km dari permukaan laut serta memiliki sesar yang bersifat vertikal. Yang kedua adalah letusan gunung berapi bawah laut. Letusan gunung berapi bawah laut juga bisa menyebabkan tsunami. Ketika aktivitas vulkanis meningkat, ini menyebabkan air laut naik yang kemudian memicu tsunami. Yang ketiga adalah longsor bawah laut. Longsor bawah laut terjadi karena pergerakan besar pada gerak bumi yang sering terjadi di perbatasan antar lempeng tektonik. Secara sederhana, longsor ini terjadi karena adanya tabrakan antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Yang keempat adalah tumbukan benda luar angkasa.
Walaupun jarang terjadi, hantaman meteor ke bumi juga bisa menyebabkan gempa bumi. Energi dari dampak meteor ini bisa menciptakan gelombang seismik yang sangat kuat. Sama seperti sebelumnya. Sekarang ada bencana non-alam. Pengertian bencana non-alam. Apa sih bencana non-alam itu? Bencana non-alam adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia yang mendiami suatu wilayah, tetapi tidak disebabkan oleh faktor alam, melainkan manusia. Jenis-jenis bencana non-alam. Yang pertama adalah kejadian luar biasa, yang kedua adalah konflik, dan yang ketiga adalah kebakaran hutan. Kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa atau bisa disebut dengan KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. KLB dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyebaran penyakit menular, perubahan lingkungan, dan perilaku manusia. Ada beberapa cara untuk mencegah kejadian luar biasa ini. Yang pertama adalah penyelidikan epidemiologis. Melakukan penyelidikan untuk mengenal sifat-sifat penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya dan penyebaran KLB. Hasil dari penyelidikan mengarahkan langkah-langkah penanggulangan. Yang kedua adalah penata laksanaan penderita. Melakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasi, atau karantina bagi penderita. Yang ketiga, pencegahan dan pengebalan. Meningkatkan upaya pencegahan penyebaran KLB, termasuk pengawasan usaha pencegahan dan pemberantasan penyakitnya. Yang keempat, memusnahkan penyebab penyakit. Mengidentifikasi dan menindaklanjuti dengan memusnahkan sumber penularan penyakit. Yang kelima, penanganan jenazah. Lakukan penanganan jenazah akibat wabah tersebut dengan benar. Yang keenam adalah penyuluhan masyarakat. Edukasi masyarakat tentang pencegahan dan tindakan yang harus diambil saat KLB. Yang kedua adalah konflik. Konflik adalah suatu proses yang dimulai ketika satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif pada pihak tersebut. Selain itu, konflik dapat diartikan sebagai kondisi yang dipersepsikan ada di antara pihak-pihak atau lebih yang merasakan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha pencapaian tujuan pihak lain. Beberapa terjadinya faktor konflik. Yang pertama adalah saling bergantungan. Terjadi ketika dua kelompok organisasi atau lebih saling membutuhkan satu sama lain untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua adalah perbedaan tujuan. Terdapat di antara satu bagian dengan bagian yang lain yang tidak sepaham bisa menjadi faktor penyebab munculnya konflik. Yang terakhir adalah perbedaan persepsi atau pendapat. Dalam menghadapi suatu masalah, perbedaan persepsi yang ditimbulkan inilah yang menyebabkan munculnya konflik. Dan yang terakhir adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan yang dapat memicu terjadinya bahaya hingga bisa mendatangkan bencana. Kejadian seperti ini bisa disebabkan oleh adanya aktivitas pembakaran yang tidak terkendali, faktor kesengajaan, maupun proses alami. Adapun beberapa faktor kebakaran hutan. Yang pertama adalah merokok. Puntung rokok yang dibuang sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Yang kedua adalah perkemahan. Api unggun yang tidak benar-benar padam setelah perkemahan bisa menyebar dan menyebabkan kebakaran.
Yang ketiga, membakar sampah. Pembakaran sampah tanpa pengawasan bisa terjadi timbulnya kebakaran hutan bila tidak diawasi. Yang keempat adalah kembang api. Penggunaan kembang api bisa memicunya kebakaran hutan. Dan yang terakhir, penggunaan api untuk persiapan lahan. Pembakaran lahan untuk perkebunan juga berisiko kebakarannya hutan. Sekian, kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.